semuanya. Jadi ketemu lagi sama saya Ayu dan teman spesial saya Yati. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng mengenai perjalanan kenal sama Akses ya. Okay. Sebenarnya kita pertama kali ketemu tuh di mana sih, Mbak? Di Jakarta Timur ya itu ya? Iya, Jakarta Timur. Padahal kita tinggalnya cuma Di Tangerang ya, deketan banget ya. Nah, aku mau tanya dong Mbak Dian, pertama kali kok bisa niat banget untuk datang ke Jakarta Timur itu untuk ikut kelas ya pertama kali ya kalau nggak salah ya? kelas Akses Bars ya. Itu gimana tuh? Oh ya, jadi tuh awalnya tuh ya karena orang tua saya tuh dua-duanya tuh kena stroke kan. Stroke-nya itu juga memang ya karena darah tinggi juga karena stres kan. Nah jadinya habis itu udah nih pergi ke psikiater. Tapi di psikiater dianya nggak mau ngomong. Soalnya namanya orang tua mungkin kalau misalnya didikannya kalau misalnya cerita kayak mungkin istilah kayak ngebongkar aib atau apaan gitu kan. Jadi diem aja. Jadi akhirnya saya cari cara. Aduh gimana ya caranya rilis stres gitu ya, tapi nggak perlu ngomong ataupun juga sama nggak perlu gerak-gerakan. Soalnya kan biasa kan bisa yoga gitu kan. Cuman namanya udah tua ya gerakannya jungkir balik sih nggak bisa dong. Iya kan, jadi akhirnya waduh gimana nih caranya kan, nggak boleh. Jadi ya caranya rilis stres biar nggak ngomong, nggak curhat, sama nggak banyak gerakan gitu kan. Jadi cara yang paling simpel ya. Cara paling simpel caranya browsing segala macam, akhirnya ketemu ada namanya Akses Bars gitu loh. Cuman itu kan memang masih jarang banget ya cari-cari caranya gimana gitu, karena ternyata pas dilihatin oh iya bener kok, cukup misalnya pasiennya cukup tidur aja atau duduk santai rileks, nanti disentuh kepalanya gitu ya, udah bisa rilis stresnya. Nah itu kan pasti masuk kelas ya Mbak ya gitu ya. Nah pertama kali ikut kelas tuh gimana rasanya? Bingung. Aduh ini kelas apaan ya? Karena kan hal yang baru ya, belum terpublish secara luas gitu ya. Bener. Jadi pertama kali itu di kelas gimana kesannya? Jadi waktu kan pasti dijelasin lah sedikit lah ya. Nah terus kan ada sesi praktek ya. Jadi aku info sedikit, di kelas tuh kita ada sesi teori, kemudian ada sesi praktek gitu ya. Nah pas sesi praktek tuh gimana Mbak Dian? Bingung, maksudnya begini, bisa kak ya? Soalnya takutnya dipikirkan misalnya kayak Bars ini istilahnya mungkin apa perlu kemampuan khusus gitu ya. Nah gitu kan ya. Nah cuman akhirnya ya udahlah, nekat aja lah. Maksudnya kan tujuannya memang untuk kesehatan ya, untuk orang tua juga, untuk saya juga agak stres gitu kan ya, rungsing segala macam. Maksudnya jadi oh ya udahlah jalanin aja, emang mulainya juga dari nol. Maksudnya masa sih trainernya nggak bantu kita, masa keluar dari kelas nggak ada perubahan ya kan, nggak mungkin karena pasti ada lah perubahan sedikit pun gitu ya kan. Makanya itu betul. Nah jadi sebenarnya kalau di kelas Akses Bars kan ada prakteknya. Nah waktu praktek tuh kita sebenarnya diajarin sampai titiknya pun kita diajarin gitu ya. Nah untuk pertama kali nih pasti banyak yang tanya, pertama kali praktek udah bisa ngerasain belum? Nah ini boleh ditanya langsung ya sama jadi waktu pertama kali, kalau saya pribadi nih mungkin saya sharing sedikit juga ya. Jadi pertama kali saya praktek itu memang kalau saya pribadi langsung ngerasain gitu. Nah jadi kayaknya tuh gitu ya gitu. Nah pertama kali saya ngajar juga nih, kalau nanti saya ngajar terus pasien yang nggak ngerasain gimana gitu ya. Nah sempet kepikiran juga, cuman ternyata sebenarnya walaupun kita nggak ngerasain itu tetap jalan. Nah gitu loh, tetap prosesnya tuh tetap jalan kayak gitu. Nah kalau untuk Mbak Dian gimana? Waktu pertama kali itu ngerasain nggak? Nggak ngerasain. Cuman malah tapi justru partner saya kan, kita kan ada saya jadi yang pasiennya, nanti ada yang terapisnya gitu kan. Jadi kalau dianya sih partner saya ngerasain gitu kan, dia bilang waduh panas banget, waduh, tapi saya dalam hati waduh banyak banget ini stresnya. Jadi tapi abis itu begitu selesai, tapi kan dijalanin aja terus ya, karena kan dipandu terus sama Mbak Ayunya kan, jadi fasilitator saya kan, dipandu terus caranya dan nggak perlu takut salah gitu kan. Dan itu dia yang enaknya waktu itu sama Mbak Ayu, dibilang nggak perlu khawatir kok. Ya karena sebenarnya nggak ada yang salah ya, jadi nggak perlu takut ya. Yang penting dilatih mau
Nah, yang paling penting adalah ketika kita belajar bars itu adalah kosongin kelas dulu. Nah, jadi walaupun kita pernah misalnya belajar ini itu, nah kalau kita masuk ke sebuah kelas yang baru, baiknya sih emang kita kosongin kelas lagi gitu bener, ya, biar setuju kita bisa nampung informasi apa aja sih di kelas tersebut kayak gitu ya. Nah, abis pulang dari kelas bars, ayo boleh ceritain. Iya. Gimana nih? Pokoknya kan abis itu hujan deras ya, hujan deras soalnya akhir Desember 2019 gitu ya, kita ya hujan deras. Tapi begitu di mobil tuh kan naik go-kart tuh, pas itu ngerasain, kok enteng ya badannya. Entengnya nggak cuma di, tadinya kan sebelumnya tuh saya tuh kayak ngerasain, kayak di dadanya tuh berat ya, berat malah sebelumnya tuh saya juga kayak pernah kayak kena panic attack gitu loh, waktu di kantor kena panic attack gitu kan, hampir kayak ya nggak bisa napas gitu kan. Tapi pas dicek ke dokter jantung, dia bilang sih ya nggak apa-apa, dia bilang tenang aja mbak, dikejar aja juga. Jadi sakit apaan dong ini gitu kan, soalnya kayak gitu kan, jadi dipikir saya kena serangan jantung kan, katanya pengen mikir oh ya panik attack gitu, tapi abis itu kan tetap terus kayaknya kok ngerasain di dadanya tuh kayak berat, di pikiran juga kayaknya kok gimana gitu ya, mudah marah juga, cepat marah juga, kayak di toilet suka gitu kan. Tapi abis itu begitu selesai pulang itu kan pasti padahal udah hujan gede segala macam kan susah ya nyari yang kehujanan segala macam, tapi pas begitu dapat mobil di go-kart tuh langsung kok bahagia ya, maksudnya ringan gitu loh, ringan. Dan tadi padahal nggak tahu ya tadi tuh ngapain aja tapi begitu selesai tuh waduh, wow ternyata bisa ya kayak gini ya gitu loh. Makanya saya nggak tahu gitu kalau ternyata tuh cukup dipegang kepalanya doang aja gitu ya, ternyata bisa menghasilkan efeknya seperti ini. Iya. Gitu. Jadi sekalian aku sharing sedikit juga ya. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita tuh kan ada getaran elektromagnetik alami yang mengalir. Nah, mungkin buat teman-teman ya, kita kan mungkin udah sadar ya. Kadang-kadang kita kalau kebentur di siku tangan, nah itu kadang-kadang suka kesetrum gitu ya, terus jadi lemes gitu ya. Terus kadang-kadang kalau kita bersinggungan aja dikit gitu ya, itu kayak gitu ya, pernah nggak ngerasa kayak gitu ya? Nah itu sebenarnya kita sebagai sinyal-sinyal bahwa di dalam tubuh kita tuh ada getaran elektromagnetik yang mengalir secara alami. Nah, akses bars itu fungsinya salah satunya untuk itu, mengalirkan dan mensirkulasikan getaran elektromagnetik di dalam tubuh kita gitu, sehingga bisa mengalir dengan lebih lancar. Fungsinya itu, makanya itu lumayan ngerilis mungkin ya namanya kayak kembali lagi kayak tadi, kalau ada getaran-getaran tertentu yang dia nyangkut ya, kita bilang kayak aliran darah aja nggak lancar, kan bikin kondisi tubuh kita atau kondisi di dalam diri kita lah ya nggak nyaman kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah terus kalau pas udah pulangnya praktek nggak nih Mbak Diana? Tentu aja praktek. Nah buat teman-teman soalnya kan suka banyak yang nanya, terus kalau abis kelas bars gimana gitu ya, ngapain? Nah itu boleh nih di sharing nih sama Mbak Dian. Kalau Mbak Dian abis pulang kelas bars tuh ngapain? Oke, karena awalnya kan tujuannya memang buat terapi ke orang tua ya. Jadinya saya tuh tiap hari praktekin gitu loh bars. Jadi misalnya hari Senin ke bapak saya, Selasa ke ibu saya, Rabunya ke bapak saya lagi. Walaupun mereka juga nggak ngerasain apa-apa, cuman karena mereka baik aja ya, sayang sama anaknya gitu ya. Jadi dia pinjemin kepala saya, bilang mau praktek kemarin habis training. Sebagai ini ya, berdukung dianya, mereka berdua sayang sama saya, udahlah rela aja. Cuman habis itu dalam waktu seminggu aja ya, mereka udah merekanya jadi ngerasain lebih tenang gitu loh. Jadinya maksudnya mungkin waktu pas seminggu pertama belum bisa ngerasain ya, dia bilang namanya kan getaran elektromagnetik, nggak ngerti sama sekali, nggak ngerasain sama sekali, tapi tetap dijalanin aja. Soalnya kan udah ada buktinya ya dari testimoni yang sebelumnya gitu kan. Dan waktu selesai kelas juga saya kan udah ngerasain tuh. Jadinya ya udah lakuin aja terus ke orang tua, praktekin tiap hari selang-seling. Seminggu mereka tuh udah yang relax gitu loh, lebih tenang gitu loh, nggak mudah marah juga. Yes. Makanya itu terus habis itu malah baru sadar juga pas kayaknya udah 2 bulan ya. Habis itu pas mau beli kacamata baru, ternyata minat saya bisa berkurang dong. Gak nyangka kan?
kaget juga kan, bisa kurang tadi 2,5 jadi 2 gitu kan. Kaget dong, kok bisa? Tapi ternyata waktu itu kita tanya, waktu itu kita juga ada rekaman yang lain ya, tanya ya. Oh ternyata memang ada juga pengalaman orang banyak ya kayak gitu ya. Jadi access bars banyak banget, apa ya, kalau kita bilang manfaatnya tuh banyak banget, sampai mungkin yang kita nggak pernah bayangin atau nggak pernah kita pikirin tuh bisa tercipta gitu loh. Nah pengalaman itu sama juga sama waktu aku praktek abis kelas bars itu praktek ke orang tua sama gitu. orang tuaku tuh kan susah tidur ya, susah banget tidur. Jadi kalau malam tuh selalu setel TV-nya itu di timer, terus jadi nanti kalau dia tidur baru TV-nya nonton dia dulu. bukannya orang tua yang nonton TV yang nonton orang itu tidur gitu ya. Terus baru dia mati sendiri gitu. Nah setelah rajin di bars itu, aku kebetulan kan ke rumah orang tua aku tuh seminggu sekali, jadi aku cuma bisa bars mereka tuh seminggu sekali gitu. Jadi setelah 2-3 kali itu langsung enak mereka tidurnya, udah nggak insomnia lagi. Jadi mereka malahan gini, jadi kalau aku datang dia langsung nanya, hari ini bars ya gitu. Malah pengen ya, malah minta, hari ini terapi ya. Jadi mereka tuh suka apa namanya ya, bapak dapat nggak, ibu dapat nggak gitu ya. Jadi kalau aku terapi ibuku, ntar bapakku nanya, bapak dapat nggak gitu. Terus giliran aku terapi bapakku, ibu juga dong gitu. Jadi kayak sebenarnya tanpa sadar pun mereka sebenarnya udah ngerasain tubuh mereka tuh lebih nyaman ketika habis di bars. Jadi pokoknya praktekin aja gitu ya buat teman-teman yang baru belajar bars nih, juga boleh nih. Kalau pulang dari bars dipraktekin, nggak perlu takut salah, nggak perlu takut salah lah. Titiknya masih gimana, gini-gini, nggak usah terlalu dipusingin. Yang penting just do it. Nah dari kita melakukan kan kita bisa pelan-pelan bisa tahu, oh ini posisinya sudah benar. Jadi perbaikan terus menerus kayak gitu. Ya makin lama kan makin pastinya makin ahli dong. Makin lama makin ahli kayak gitu. Dan nggak perlu takut salah ya. Betul. Nggak ada bakat juga. Nah ini penting banget buat teman-teman ketahui ya. Untuk belajar bars kita nggak perlu memiliki gift tertentu. Karena sebenarnya kehidupan ini juga adalah kan gift. Ya kehidupan ini kan gift. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Aku kan nggak punya bakat ini itu. Apalagi misalnya contoh, aku nggak pernah belajar metode apa-apa. Saya contohnya juga, saya tidak pernah belajar metode apa-apa. Nah pertama kali ketemu bars gitu. Nah kalau Madian sama? Sama. Malah basicnya bener-bener nggak ada sama sekali hubungannya kayak gini. Jadi masih pakai logika banget kan. Maksudnya mungkin gak sih? Cuma ditekan titiknya, cuma disentuh titiknya doang. Masa mungkin gitu kan? Gak mungkin kan? Cuma akhirnya maksudnya gini, tapi ada orang yang bisa, kenapa enggak saya coba aja gitu. Dan memang nggak ada keturunan garis yang ada tak punya kemampuan gitu sih. Ada orangnya tuh keluarganya entah siapa gitu yang punya kemampuan yang untuk kayak gimana misalnya gitu ya. Kan banyak di luar sana yang punya bakat-bakat tertentu ya. Indigo. Nah yang kayak gitu. Nah kalau di Yayasan itu nggak perlu sama sekali. Siapapun bisa. Bahkan anak kecil ya. Bener. Anak-anak juga. Bahkan malahan anak-anak justru lebih natural. Karena mereka no judgment, tidak mempunyai label apapun, pikirannya juga nggak kayak kita orang dewasa kemana-mana gitu ya. Mereka pokoknya pikirannya tuh plong gitu ya. Anak-anak tuh luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau yang punya anak, tolong diajarin. Kalau punya anak di bawah itu gratis ya? Iya, untuk kelas bars di bawah umur sekitar 17 ya? Di bawah 17 tahun. Di bawah 17 15 ya? 15 ya. Di bawah 15 tahun itu free. Nah, 15-16 itu sudah setengah 50% gitu. Nah, di atas itu baru sudah full price ya. Nah, sekalian mau nanya sama Mbak Dian. Jadi kalau misalkan dibikin jadi sebuah kalimat yang simple, definisi access bars buat Mbak Dian tuh apa sih? Release stress. Release stress ya. Itu yang pertama banget, yang penting banget, release stress. Ya, jadi sebenarnya memang kembali lagi kayak tadi kita kan sudah ngomongin ya, getaran elektromagnetik di dalam tubuh kita tuh disirkulasikan gitu ya, supaya lancar, supaya tersirkulasi dengan baik secara alami. Nah, kalau Mbak Ayu gimana? Nah, kalau buat saya definisi access bars yang simple, penyelarasan pikiran, tubuh, dan hati. Kenapa? Soalnya gini, ini berdasarkan pengalaman sih Mbak Dian ya. Jadi ketika baru belajar bars itu kan ngebars banyak orang, jadi siapapun gitu ya ketemu sama saudara, sini aku bars gitu. Aku belajar terapi baru nih, metode terapi baru, yuk aku bars gitu, aku bars, ting
dia tiba-tiba lebih happy gitu ya. Terus tiba-tiba mahnya hilang gitu kan. Terus ada juga yang datang sakit pinggang waktu di bars, dia nggak apa maksudnya, kita nggak fokus ke sakit pinggangnya, jadi kita ya bars aja, cari posisi yang nyaman. Terus aku bars sambil ngobrol, dia curhat biasalah ya kan, kalau teman gitu ya ketemu kan curhat gitu. Ya udah sambil curhat sambil di bars gitu kan. Pas pulang aku juga nggak ngeh, dia juga nggak ngeh. Ya udah bye bye pulang. And then begitu dia nyampe rumah, tiba-tiba dia nelfon aku udah malam, nelfon yuk gitu ya. Kenapa? Masa sakit pinggang gue hilang? Kata dia gitu. Iya, yang tanya malah istrinya. Jadi dia pulang-pulang terus udah pokoknya udah kayak aktivitas biasa. Terus istrinya bilang gini, kok kamu udah nggak sakit pinggang lagi? Iya ya, tadi kan aku sakit pinggang, kata dia gitu. Padahal cuma di bas ya, justru di kepalanya aja kan, bukan di area pinggangnya kan? Enggak, gitu. Padahal hanya di area kepala. Jadi access bars ini kan 32 titik yang disentuh di area kepala ya Mbak Dian ya. 32 titik tuh banyak banget aspeknya. Hitunginnya kayak waktu awal tuh kan 32 titik. Masih pakai logika. Iya. Karena kadang-kadang kita, nah itu dia kembali lagi kan semua larinya ke pikiran semua ya. Semuanya. Padahal kalau yang kayak gini nggak perlu terlalu dipikir, jalanin aja. Iya. Oh iya, lupa sama Mbak Ayu awalnya ikut bars itu kenapa tuh? Nah, kalau aku pribadi, pengalaman pribadi adalah problema personal. Jadi ada biasa, kan aku udah berkeluarga ya. Kepo. Iya biasa gitu. Coba. Aduh jadi Iya, jadi ya ribut biasa lah, ribut lah, baru-baru nikah kan. Namanya kalau nikah tuh kan dua orang yang berbeda, karakter beda, pikiran beda, kan biasa. Pacaran, biasanya ngambil pacaran sama nikah beda ya? Beda banget gitu. Kalau pacaran kita kan ketemu pas lagi happy. Iya. Kita udah beres di rumah dong. Ya nggak sih? Udah beres di rumah. Kita nggak tahu dia di rumah ngapain aja. Begitu satu rumah jeng-jeng. Aduh, taruh di mana? Mulai ketahuan semua, kebuka semua gitu kan. Kebuka semua, dan disitulah tantangannya sebenarnya. Kalau dulu waktu belum kenal bars, aku anggapnya itu adalah sebuah hal yang mengganggu. Oh gitu. Karena kalau sekarang udah bilangnya itu tantangan gitu ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya hal kecil misalnya. Kalau aku nggak suka gorden misalnya, itu nggak ketutup rapat kalau malam. Terus nggak suka barang nggak ditaruh di tempatnya gitu ya. Nah kadang suamiku kan capek, dia kan waktu itu kan travel ya, jadi waktu itu punya travel sendiri, jadi dia kalau pulang tur saking capeknya dia taruh aja gitu. Nah itu yang bikin kita, kok ditaruhnya di sini sih, kok taruhnya di sini sih, jadi ribut mulu. Dan tipe istri banget. Yes, kan kita beresin rumah ya biasa, namanya ratu di rumah, jadi semuanya kita suka-suka kita ya ditatanya gitu, jadi harus serba tertata, sehingga kadang-kadang jadi ribut hal kecil. Belum lagi waktu itu kita punya anak kan, punya anak masih kecil, dan pengelola ibaratnya mendidik anak kan berdua dong ya. Nah kadang-kadang ini yang suka timpang, jadi selalu menganggap kok aku dulu yang ngurusin semuanya. Bener. Ya jadi kayak perasa banget gitu loh, baper, cepet banget baper. Jadi kalau misalnya kita udah capek nih di rumah, terus dia kan pulang, terus habis itu dia bilang masakin dong gitu ya. Nah suamiku tipe orang yang cuek orangnya, cuek, dan kalau ngomong nyablak gitu. Kalau suruh masak ya masak, bikinin dong gitu. Nggak ada tuh yang namanya sayang tolong dong ya masakin. Udah nikah soalnya. Nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Nah di situ lumayan mungkin terlalu sering, dan aku tipe orangnya agak manja memang ya. Jadi ada pengen gitu loh dia, tolong masakin dong gitu ya. Pengennya sih digituin, namanya pengen. Cuman kan ternyata suamiku tuh bukan dukun. Dia nggak tahu. Nggak tahu pikirannya ya. Iya, dia nggak tahu isi hati kita gitu loh. Nah disitulah momok yang bikin jadi problematika gitu ya. Sampai satu momen tuh saking mungkin keselnya, saking merasa mungkin tidak dihargai atau apa, nah itu bertumpuk jadinya kan kayak waktu ya, meledak jadinya ribut. Nah saking seringnya ribut, ya udah kita hampir ujung tanduk tuh Mbak Dian. Aku udah sempat pulang, dan cuman aku lucunya adalah kayaknya masa cuma segini aja sih gitu ya cerita dari kehidupan aku. Ya udah akhirnya aku cari ketemulah Access Bars gitu. Nah dikasih tahu udah ikut aja. Tadinya kan aku nggak tahu Access Bars itu apa, kan hal baru, kembali lagi hal baru. Terus berapa tuh 2017 apa 2016 aku lupa. Masih dikit lah ya di Indonesia masih dikit banget gitu. Orang Indonesia waktu itu seingat aku fasilitator tuh orang Indonesia ya ada 2 atau 3 gitu yang itu aku dari kenal. luar justru.
sisanya dari luar. Yang orang Indonesia yang ada di Indonesia tuh 2 atau 3. Nah kalau orang Indonesia yang ada di luar ada juga. Iya. Nah itu kan ada juga. Nah yang di luar apalagi lebih banyak mungkin ya. Cuman yang di Indonesia itu sedikit banget waktu itu. Jadi belajar, terus begitu pulang itu change langsung luar biasa. Perubahannya kayak gimana? Perubahannya pertama yang paling jelas banget adalah nggak baper. Oh gitu? Yes, itu sama sekali. Gitu. Yang biasanya aku cuma gini, kok telat sih? Itu biasa langsung ribut. Langsung naik darah. Iya. Kita udah berusaha. Bla 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 biasa lah ya. Kalau kayak Tapi ini enggak. Oh iya, tadi cuman ini. Apa kita ya ngomong apa adanya? Iya, tadi nunggu kereta. tapi maksudnya kalau tapi bukan karena disupres kan, tapi emang kayak karena gimana ya? Kayak plong aja, kayak nggak ada iya. apa-apa gitu. Soalnya ada juga kan orang yang kalau misalnya dia bilang, oh iya, tapi dalam hati tuh, tapi ini enggak kan, kalau emang ya udah. Kayak emang memang kayak karena- plong, kayak udah nggak ada beban gitu. Ah. Kayak nggak ada beban, kayak cuma kayak angin lewat gitu loh. Oh. Dia kayak malah aku ngerasa kalau dia ngomong seperti ini, dia karena dia cuma pengen tanya, dia khawatir mungkin ya. Ya, jadi dia nggak pengen langsung tanya. asumsi begini Jadi ya. aku cuma di pikiranku cuma muncul adalah oh iya dia pengen tahu, that's it. Oh, Udah. oke. Dan aku cuma cukup jelasin. Dan itu abis itu diem gitu. Nah itu adalah momen pertama. Jujur ya, aku dulu tuh suka jarang sekali malah ya untuk bisa diminta tolong pijitin gitu. Nah itu anehnya abis pulang dari situ, abis dia ngomong kayak gitu terus dia emang sempat agak marah sih, maksudnya telat lah gini bla bla bla, namanya ibu rumah tangga ya kan, pergi kemana tuh anak-anaknya di rumah. Iya, yang ngurus suami Stres, nggak pernah ngurus terus habis itu sekarang udah stres gitu ya. Nah di situ begitu dia pulang ya dia bilang ya biasalah komplain sedikit, cuman di akunnya tuh kayak ya udah terus gimana gitu kan, udah terjadi ya sudah gitu kan, ya udah. So simple banget sih, take it easy banget waktu itu. Nah udah pas udah selesai ya biasalah ngurus anak dulu, nyampe rumah kan mandi bla 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 gitu ya, terus tidurin anak-anak nih. Nah bisa tidurin anak-anak ya biasa kan ngobrol dulu tuh biasanya gitu kan. Begitu ngobrol aku datengin, biasanya tuh kan mau ngobrol. Begitu datengin dia bilang udah kamu tidur aja, kamu capek gitu. Di situ udah mulai ngerasa kok dia nadanya halus banget gitu, udah mulai ngerasa gitu perubahannya. Nah begitu tidur, pas mau posisi tidur dia nyamperin, terus dia bilang minta maaf. Dan aku bingung, minta maaf untuk apa ya? Dan dia pijitin. Itu adalah momen pertama aku nggak pernah minta, dia pijitin. Nah di situ aku mulai ngerasa perubahan. Terus cuman bingungnya adalah kan yang belajar bar aku, yang di bar aku, yang ngebars aku, kok yang berubah dia? Tapi emang begitu sih, kita begitu kitanya berubah, akhirnya keluarga kita lingkungan lingkungan kita automatically ikut berubah. Nah itu yang menurut aku wah gila. Ini kalau yang kayak gini nih kalau disimpan sendiri sayang banget. Ya sayang banget. Ya kita coba lihat aja ya ibaratnya. Mungkin nggak sih orang-orang di luar sana itu banyak yang ngalamin kayak kita, kayak aku sama Mbak Dian mungkin, dan mereka mungkin nggak tahu aku mesti kemana, aku mesti gimana gitu, apa yang bisa dilakukan gitu untuk bisa mengatasi hal ini gitu ya. Nah inilah kita mau sharing sama teman-teman gitu ya, bahwa selalu ada harapan gitu, bahwa semua bisa kok diperbaiki, bisa kok dirubah jadi lebih baik. Ternyata ada jalan lain lagi gitu loh. Tadinya mungkin kita berpikir oh iya rilis stres liburan, pertama pasti liburan, yang kedua hubungin teman-teman lah curhat. Tapi hati-hati dibocorin. Oh yang ketiga opsi ketiga apaan? Ke psikiater, ke dokter. Mahal. Ya kan? Mahal banget. Abis itu keempat bisa pakai yoga segala macam. Tapi kalau punya apaan sih, posisi-posisinya kan susah ya segala macam kan. Nah mungkin kalau bagi orang tua mungkin agak kesulitan gitu ya, yang posisinya atau misalnya mungkin badannya agak overweight gitu mungkin agak susah gitu. Jadinya kalau saya sih bersyukur banget ya bisa ketemu Access Bars ini gitu loh, karena pertama memang gak cuma rilis stres, tapi juga kayak kita panic attack itu ternyata bisa jadi bukan punya kita gitu kan ya. Kalau kita bilang kayak psikosomatis ya, kita bilang. Jadi semua penyakit sebenarnya berawal dari pikiran dan hati. Jadi sebenarnya walaupun kita jaga kesehatan yang kayak makanan yang sehat, olahraga yang cukup, cuman kalau pikiran dan hati kita nggak sehat,
Iya, karena tiap hari kan masuk terus ya, Yes. peristiwa-peristiwa kejadian masuk terus gitu loh Bang. Jadinya kalau misalnya nggak dikeluarin tuh pasti bakal numpuk lagi gitu Iya. loh. Jadi makanya kalau kita rutin ya tiap 2 minggu sekali atau seminggu Iya. sekali kita rutin swab bars Ya, gitu loh. nah karena kebetulan kita kan rumahnya deketan nih. Iya. Setelah kita tahu kalau kita deketan, Ampun deh ketemu di Jakarta langsung Timur. akhirnya, langsung akhirnya kita rajin swab. Iya. Kemudian ya kita mulai rajin swab, terus mulai sharing dan kok ngerasanya klop banget gitu loh. Kayak gimana ya? Kayak diterima apa adanya gitu Iya. gak sih? No judgment gitu loh. Ya udah gitu. Ya Jadi udah, kayak enak terima banget aja. ya. Iya. Oh. Maksudnya ya kita memang akhirnya memang mau bukannya gitu, maksudnya kita akhirnya bakalan berubah juga Yes. kok. Kita akhirnya akan berubah juga. Mungkin tadinya kita nggak tahu ya, mungkin bisa jadi selama ini ya memang karena kita stres perilaku Ya. kita jadi begini, Ya. atau juga kita juga nangkap dari orang lain ya di sini Banyak hal lah ya. banyak hal akhirnya. Tapi dari bars ini justru nanti belajar, pikiran kita kan mulai Iya. dirilis gitu ya, kita mulai bisa nerima diri kita sendiri juga. Yes. Iya, lingkungan sekitar kita bisa jadi kayak Mbak Ayu juga, anak-anaknya juga kan lebih bagus prestasinya. Iya. Ya kan, karena di bars gitu kan, Ya, dia rajin. jadinya bisa lebih fokus belajarnya. Ya, betul. Dan lebih enak, lebih cepet tangkap. Kalau kata anakku yang pertama, dia bilang dia lebih cepet tangkap, lebih cepet paham. Kalau dia bilang lebih cepet paham. Kalau untuk belajar nggak perlu lama-lama. Iya, Gitu. karena ada poinnya ya, Iya, kalau iya. gitu untuk belajar juga Iya. ya. Jadinya banyak banget yang masih banyak terus ya yang kita Iya. explore ya, karena kita kan mesti ketemunya juga dengan orang-orang yang lain dan dampaknya juga memang beda-beda. Nah, Iya. nanti akan kita bahas di Ya, pertemuan kita yang betul. berikutnya. Dan kita bakalan undang banyak-banyak praktisi juga, Iya. mungkin fasilitator untuk sharing-sharing ke teman-teman bahwa banyak hal loh manfaat dari Access Bars ini. Iya, mungkin ini pengalaman kita berdua ya, Iya. karena personal sama Iya. kalau kayak saya rilis stres, panic Iya. attack Iya. gitu kan. Nah, mungkin nanti yang lain juga banyak lagi Iya, sih ya betul. persoalannya ya. Iya, mungkin sebelum ibaratnya perubahan-perubahan apa sih yang terjadi sama kehidupan mereka gitu. Jadi sebelum kenal bars, terus abis itu kenal Access Bars. Iya. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, nah satu lagi buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi di terapi Access Bars sama kita berdua, Yeay. ya nanti boleh kita cantumin ya. Iya, nanti kita untuk cantumin kontaknya. linknya, untuk kontaknya bisa Iya. hubungin kita, bisa ngerasain juga Heeh. gimana rasanya sesudah di terapi Access Bars Iya. gitu. Soalnya kita nggak mau cuman ya kita doang yang Iya, merasakan, tapi justru iya. tujuan kita justru ngebuat ini justru supaya makin banyak orang yang Yang tahu bisa ngerasain ada manfaatnya. loh jalan lain, Iya. ada gitu loh. Selalu ada Hmm. harapan. Iya, what is possible. Ya. So buat teman-teman di rumah, mungkin thank you buat hari ini Iya. ya. Sekian dulu untuk hari ini. Never give up, Never give it. never quit. Oke, Oke, bye-bye. bye-bye.